Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakaibul Ahmad. Saya dari kelas 11 SMA terpadu SMA Jatiluhur. Saya di sini akan menjelaskan tentang perdagangan internasional, yaitu berhubungan dengan WTO. WTO adalah sebuah organisasi yang berjalan dalam di segi perdagangan internasional. WTO sendiri singkatannya adalah kepanjangannya adalah World Trade Organization. WTO salah satu organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. WTO mempunyai tujuan-tujuan. Yang pertama, tujuan yang sangat penting adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir. Tujuan yang pertama, meningkatkan tarif hidup dan pendapatan. Dengan tujuan WTO yaitu meningkatkan tarif hidup sebuah negara dan pendapatan sebuah negara. Itu tujuan WTO. Yang kedua, menjamin terciptanya lapangan kerja dan meningkatkan produksi dan perdagangan. Dengan adanya WTO dapat menjamin terciptanya lapangan kerja yang sangat luas dan meningkatkan produksi dan perdagangan yang sangat tinggi. Itu tujuan pertama WTO. Yang ketiga, mengoptimalkan pendapatan sumber daya dunia atau meningkatkan standar hidup, meningkatkan pencapaian kadar unggul dan pertumbuhan perdagangan nyata dan permintaan yang efektif. Dan yang terakhir itu pelunasan produksi dan perdagangan barang-barang dan jasa. Itu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dunia. Dan yang kedua adalah fungsi-fungsi WTO. Yang pertama, fungsinya mengatur perjanjian antar negara dalam perdagangan. Fungsi WTO itu sangatlah penting bagi anggota-anggotanya, yaitu mengatur perjanjian. Apakah perjanjian itu sudah melalui kesepakatan, apakah perjanjiannya itu sementara atau permanen. Itu mengatur perjanjian antar negara dalam perdagangan. Yang kedua, mendorong arus perdagangan antar negara dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa. Fungsi WTO itu sangat penting bagi negara-negara. Karena kenapa? Mendorong arus perdagangan antar negara dan mengurangi penghambatannya. Dengan WTO itu bertugas untuk mendorong perdagangan nasional dan menghambat perdagangan internasional. Yang ketiga, memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen. Di WTO ini bisa bernegosiasi antar negara. Contohnya Amerika dengan Indonesia untuk bernegosiasi sebuah produk, dan dengan negosiasi ini dapat mendapatkan sebuah keputusan atau kesepakatan. Itu fungsi WTO, bernegosiasi antar negara. Dan yang keempat, untuk menyelesaikan sengketa, meningkatkan hubungan dengan sering menimbulkan konflik kepentingan. Yang kelima, menyelesaikan sengketa dagang. Dan yang keenam, sebagai forum negosiasi perdagangan sama, yaitu sebagai forum tawar-menawar antar produk, yaitu antar negara anggota WTO. Oke, sekarang saya akan menjelaskan keuntungan dan kerugian negara Indonesia bergabung ke WTO. Yang pertama, keuntungan negara Indonesia bergabung ke WTO, yaitu World Trade Organization. Yang pertama, mendorong terciptanya perdagangan. Secara tidak langsung, dengan semakin tingginya intensitas perdagangan antar negara, maka hal ini semakin mendorong negara-negara yang aktif dalam perdagangan untuk berusaha menciptakan perdagangan dunia dan dalam rangka mendorong arus perdagangan barang dan jasa. Itu mendorong terciptanya perdamaian. Contohnya Indonesia dengan negara-negara maju, yaitu Amerika, Singapura, dapat silaturahmi atau menciptakan perdamaian antara negara-negara khususnya dalam segi perdagangan internasional. Yang kedua, persengketaan antara
antara negara dalam perdagangan dapat ditandatangani secara konstruktif. Dengan semakin meningkatnya volume dan jenis produk yang diperdagangkan, sengketa perdagangan internasional seringkali terjadi. Sengketa dagang dapat diselenggarakan secara kondusif atau secara teratur. Aturan-aturan penyelesaian sengketa yang telah diatur oleh WTO itu telah mengatur sengketa-sengketa antar perdagangan. Yang ketiga, mempermudah perdagangan antar negara. Ini yang sangat penting, yaitu mempermudah perdagangan antar negara. Indonesia dapat mengimpor dan mengekspor produk Indonesia ke negara lain atau mendatangkan produk negara lain ke Indonesia. Itu mempermudah dengan adanya WTO. Mempermudah untuk mendapatkan barang tersebut, yaitu dengan kualitas tinggi dan insya Allah barangnya atau harganya murah. Karena Indonesia termasuk anggota World Trade Organization. Yang keempat, mendorong pengurangan tarif dan hambatan non tarif. Dengan bergabung di WTO, Indonesia memiliki tarif yang rendah dan non tarifnya dapat diminimalisir. Yaitu dengan bergabungnya Indonesia ke WTO, tarif Indonesia semakin rendah dan itu memberi keuntungan bagi Indonesia dan dalam segi tarif. Yang kelima, memberikan banyak pilihan produk pada konsumen internasional. Dengan adanya organisasi WTO ini, Indonesia bisa memilih produk-produk yang berkualitas, tentunya murah, dan yang membuat konsumen memiliki produk yang lebih banyak. Dan hal ini juga dapat mendorong terjadinya persaingan sehat antara negara yang memiliki kreatif produsen yang berinovasi dan meningkat. Yang keenam, mendorong pertumbuhan ekonomi. Itulah sangat penting. Dengan adanya WTO, perekonomian Indonesia akan tinggi. Karena kenapa? Karena perekonomian itu tidak asing dengan perdagangan. Dengan adanya WTO mendorong untuk pertumbuhan ekonomi dalam segi dagang akan tinggi. Itu salah satu keuntungan Indonesia maksudnya. Dan yang terakhir itu mendorong perdagangan internasional menjadi lebih aman atau efisien. Indonesia tidak khawatir karena kenapa? Karena WTO itu mendorong untuk menjadi perdagangan internasional lebih aman dan efisien, tidak bertele-tele dan tidak ada kecurangan antara negara-negara asing. WTO sendiri berpusat di kota Swiss, yaitu berpusatnya di kota Swiss. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang kerugian Indonesia bergabung, yaitu yang pertama, kewajiban standarisasi internasional. Dengan menjadi anggota WTO, Indonesia dapat melakukan berbagai standarisasi produk yang menyulitkan Indonesia dalam perdagangan tersebut. Apa itu standarisasi atau standar harga produk tersebut? Yaitu Indonesia mengambil itu standar, bukan lebih. Itu kerugian Indonesia bergabung ke WTO. Produknya itu memiliki harga standar, tidak melebihi harga atau tidak memiliki laba yang sangat menguntungkan. Itu kerugian Indonesia maksudnya. Yang kedua, persaingan ketat. Produk Indonesia masih sulit menembus ke pasar-pasar internasional. Maka dari itu, produk Indonesia sering kalah bersaing dengan negara-negara lain yang memiliki produk yang berkualitas dan berkelas tinggi dan harganya juga sama dengan apa yang diproduksi oleh Indonesia. Kuota barang impor di Indonesia melonjak tinggi secara signifikan, sedangkan jumlah barang ekspor tidak terlalu bertambah. Impornya Indonesia itu melonjak tinggi, tetapi ekspornya itu tidak bertambah, tetapi tidak dalam artian itu tidak ekspornya itu tidak naik, dalam artian juga berkurang. Itu kemudian salah satu problem Indonesia bergabung itu. Dan yang terakhir, diskriminasi terhadap negara berkembang. Ini yang sangat merugikan bagi negara Indonesia bergabung ke WTO. Meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan WTO, tetapi banyak negara-negara yang masih terkadang masih melakukan praktik diskriminasi atau
politik atau curang dalam perdagangan internasional. Contohnya jangan jauh-jauh, pemberhentian impor rokok kretek dari Indonesia oleh Amerika. Amerika itu takut karena saing dengan kualitas rokok Indonesia. Maka dari itu Amerika memberhentikan impor rokok kretek dari Indonesia oleh Amerika. Yaitu Amerika rokok Indonesia terkenal dengan kualitasnya dan harganya juga bersahabat. Tetapi dengan Indonesia tersebut berimpor sama dengan Amerika memberhentikan impor rokok kretek. Salah satu pendapatan yang paling tinggi di Indonesia itu adalah salah satunya adalah yang pertama adalah rokok. Karena rokok dapat membantu perekonomian Indonesia. Itu menghasilkan memberi keuntungan yang sangat besar bagi negara Indonesia. Itu rokok. Sekian penjelasan saya tentang perdagangan internasional dan apa sih keuntungan dan kerugian negara Indonesia masuk ke WTO sudah dijelaskan tadi oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan apabila ada yang mau ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.